Saya Oktina Latifah akan menjelaskan materi yang kami bahas, yaitu tantangan kerukunan antarumat beragama dalam materi artikel kami yang berjudul Membangun Ketahanan Nasional melalui harmonisasi pluralisme beragama di Indonesia. Tentunya di Indonesia kita memiliki 5 agama yang diakui, dan beberapa dari kita menganut agama tersebut, dan kita diharuskan untuk bertoleransi antar satu sama lain. Namun tentu ada konflik atau tantangan kerukunan di antara umat agama yang berbeda tersebut. Salah satunya yaitu karena diskriminasi antara satu sama lain. Salah satu contohnya ada di kejadian Lampung. Awal kejadian tersebut adalah pembubaran umat agama Kristen yang sedang beribadah di sana, dan terjadi pada 15 Agustus di tahun 2023. Dalam aksi kejadian tersebut adalah ketua RT, dan aksi tersebut bertentangan dengan moral-moral di NKRI, yaitu untuk menghormati agama lain yang sedang beribadah dan bertoleransi antar umat beragama. Di Indonesia ada undang-undang yang mengatur tentang kebebasan beragama, yaitu pasal 28E. Setiap orang diberikan kebebasan untuk memeluk dan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing. Dan karena hal tersebut, kita diharuskan untuk bertoleransi antar satu sama lain walaupun agama kita dan orang tersebut berbeda. Dan Indonesia akan menjamin untuk kebebasan tiap warganya untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya yang dipeluk masing-masing. Banyaknya keberagaman di Indonesia termasuk salah satu kekayaan Indonesia, karena kita memiliki berbagai agama yang berbeda, suku, dan juga ras. Namun kita tetap harus menghormati satu sama lain. Dengan keberagaman beragama, perlahan-lahan mulai memunculkan berbagai konflik, dan salah satu yang menjadi jalan keluar adalah interreligius, yang baik untuk setiap orang menguasai serta menghargai keyakinan setiap orang. Diskusi ini tidak hanya dilakukan setiap ada permasalahan, namun diskusi ini dapat dicoba di kegiatan sehari-hari, seperti berelasi dengan orang yang ditemukan, itu baik keluarga ataupun teman sabaya, serta orang-orang yang terdapat di dekatnya. Dengan begitu akan membangun suatu relasi dan juga pemikiran yang terbuka tentang toleransi antara satu sama lain. Dengan banyaknya diskusi yang dijalani dan juga dengan pengetahuan baru yang didapat, maka orang tersebut akan lebih terbuka dan menghormati orang lain di sekitarnya yang berbeda keyakinan dan agama dengan dirinya. Dalam beragama, diskusi menuntut tiap pihak dalam diskusi mewajibkan terdapatnya beragama, sehingga tiap orang leluasa menguraikan pemikiran kepada orang lain serta membiarkan mengutarakan pendapatnya. Salah satu bentuk keserasian merupakan terdapatnya kesediaan dari seluruh pihak untuk berdialog, karena diskusi itu sendiri akan mengaitkan terdapatnya pemikiran serta pendekatan positif dari beberapa pihak, sehingga munculnya sebuah pendapat baru yang dapat mengarah ke dalam hal yang positif. Keserasian ini bersama penafsiran dicoba melalui program serta inisiatif yang tingkatannya ajaran empati serta pelaku memanfaatkan di antara kelompok agama yang berbeda. Dalam ajaran agama Gereja Katolik mempunyai bawah kuat, ialah konsep anti kekerasan serta rekonsiliatif yang berpusat pada sabda Allah yang menjelma menjadi manusia. Gereja Katolik berkata agama merupakan pembawa damai. Di luar itu ialah apa yang mengalir dalam agama, beragama dengan demikian menempuh hidup dalam perdamaian. Setiap agama tentunya mengajarkan suatu hal yang kebaikan dan tidak kekerasan. Oleh karena itu, walaupun kita berbeda agama, tetap harus menghormati satu sama lain, karena tidak ada agama yang mengajarkan hal buruk ataupun kekerasan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Aulia dengan NPM 24110. Saya akan menjelaskan radikalisme dan ekstremisme. Radikalisme dan ekstremisme menjadi tantangan utama dalam penerapan moderasi beragama di Indonesia.
yang bertujuan untuk menciptakan harmoni dan toleransi di masyarakat. Radikalisme agama sering dijadikan oleh perlawanan yang menolak modernitas, sekularisasi, dan nilai-nilai yang dianggap mengancam identitas agama. Beberapa istilah yang digunakan untuk menjelaskan fenomena ini antara lain Islam fundamentalis, revivalisme Islam, dan ekstremisme Islam. Jadi moderasi beragama itu apa sih? Moderasi beragama adalah untuk menjaga keseimbangan dalam keyakinan dan tindakan, mencegah adanya intoleransi dan ekstremisme, serta pentingnya menjaga pluralisme. Jadi prinsip moderasi ini relevan dalam konteks di Indonesia sebagai negara yang multikultural. Pancasila menjadi landasan penting untuk memadukan perbedaan, suku, dan budaya. Moderasi juga merupakan kebutuhan global untuk menciptakan masyarakat yang damai. Jadi ada 4 indikator utama dalam moderasi beragama. Nah, yang pertama itu ada komitmen kebangsaan. Jadi komitmen kebangsaan itu menegaskan keselarasan antara iman dan ideologi kebangsaan, yaitu Pancasila, serta menolak paham yang bertentangan seperti gagasan khilafah. Yang kedua itu ada toleransi. Jadi maksudnya itu menghormati dan menghargai perbedaan dan sikap inklusif dan terbuka terhadap keberagaman. Yang ketiga itu ada anti kekerasan. Jadi menolak kekerasan fisik, verbal, dan ideologi sebagai solusi yang mengutamakan dialog dalam menghadapi konflik. Yang keempat itu ada akomodatif dan kebudayaan lokal. Jadi mengintegrasikan ajaran agama dengan kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan syariat. Jadi moderasi beragama bertujuan untuk memperkuat harmoni sosial dan untuk menghormati beragama, untuk menghormati hak beragama setiap individu yang penting bagi kehidupan yang berbangsa dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurelia. Oke, selanjutnya ada politik berbasis agama. Yang pertama ada pluralisme beragama di Indonesia. Jadi pluralisme beragama Indonesia itu adalah kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Sejak masa kemerdekaan, para pendiri bangsa telah menekankan pentingnya mengakui dan menghormati keberagaman ini. Pancasila sebagai dasar negara meletakkan ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama yang mencerminkan komitmen bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai religius dan keberagaman agama. Yang kedua ada politik identitas berbasis agama. Politik ini merujuk kepada penggunaan identitas keagamaan sebagai alat untuk memperoleh dukungan politik. Yang ketiga ada radikalisme dan ekstremisme, yaitu seringkali memanfaatkan sentimen agama untuk mencapai tujuan politik mereka. Kelompok-kelompok radikal menggunakan narasi agama untuk memobilisasi dukungan dan menentang pemerintah atau kelompok lain. Yang keempat, ada diskriminasi dan intoleransi. Ini kelompok agama minoritas masih menjadi tantangan besar di Indonesia, meskipun Indonesia dikenal sebagai negara yang toleran. Kasus-kasus diskriminasi dan intoleransi masih sering terjadi nih, seperti penolakan pembangunan tempat ibadah, minoritas, dan pereksekusi aliran kepercayaan tertentu, dan lain-lain. Yang kelima, ada politik sektarian. Ini seringkali terjadi dalam konteks pemilihan umum dan politik lokal, di mana kandidat atau partai politik menggunakan identitas agama untuk meraih dukungan. Contohnya itu adalah pemilihan kepala daerah di berbagai wilayah di Indonesia yang diwarnai dengan isu-isu agama lah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang media dan opini publik.
Media terutama di era digital mempengaruhi opini publik dengan mempermudah akses informasi melalui internet dan media sosial. Namun, kemudahan ini juga menghadirkan tantangan seperti berita palsu, manipulasi informasi, dan polarisasi masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kemudahan akses informasi. Dalam kemudahan akses informasi ini, informasi mudah dijangkau melalui berbagai platform digital. Terus, selain itu, edukasi lebih inklusif, tapi sulit memverifikasi informasi. Yang terakhir, algoritma media sosial menciptakan gelembung informasi yang membatasi sudut pandang. Yang kedua, ada manipulasi opini publik. Jadi di dalam manipulasi opini publik ini, media sering digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, atau ideologis melalui framing berita dan propaganda digital. Selain itu, di dalam manipulasi opini publik juga ada polarisasi masyarakat diperparah oleh narasi ekstremis yang memanfaatkan isu sensitif seperti agama dan etnis. Yang ketiga, ada berita palsu. Jadi di dalam berita palsu itu ada hoax menyebar cepat dan memicu konflik, terutama terkait isu agama. Selain itu, masyarakat sering terprovokasi tanpa memverifikasi informasi terlebih dahulu. Yang keempat, ada komodifikasi ajaran agama. Jadi di dalam komodifikasi ajaran agama itu, media menjadikan ajaran agama sebagai hiburan untuk menarik audiens. Audiens tanpa mengabaikan nilai spiritual. Selain itu, ada pemahaman agama menjadi dangkal akibat pendekatan ini. Jadi kesimpulannya itu, media memiliki potensi untuk memperkuat harmoni sosial jika digunakan dengan bijak. Literasi media dan regulasi efektif diperlakukan agar masyarakat lebih kritis dan tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita yang palsu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurelia. Oke, yang terakhir ada revolusi dengan ketahanan nasional. Revolusi dalam konteks ini itu merujuk pada perubahan besar yang diperlukan untuk memperkuat ketahanan nasional. Revolusi tidak selalu berarti perubahan yang bersifat kekerasan, tetapi lebih kepada transformasi yang mendasar dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan ini ada beberapa strategi membangun ketahanan nasional melalui harmonisasi pluralisme beragama. Yang pertama ada pendidikan multikultural. Ini menjadi kunci membangun generasi yang toleran dan inklusif. Pendidikan multikultural yang mengajarkan nilai-nilai toleransi, penghormatan terhadap keberagamaan, dan pentingnya dialog antara agama dapat mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman antar agama. Dan yang kedua ada dialog antar agama. Ini harus didorong dan difasilitasi di berbagai tingkat, baik di tingkat lokal maupun internasional. Inisiatif ini seperti Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB dapat menjadi contoh bagaimana dialog beragama dapat difasilitasi. Dan yang ketiga ada kebijakan inklusif. Ini itu pemerintah perlu mengembangkan kebijakan yang inklusif dan adil bagi semua kelompok agama. Kebijakan ini itu mencangkup perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas dan penegakan hukum yang adil terhadap pelaku diskriminasi dan intoleransi. Dan yang keempat ada penguatan kelembagaan. Kelembagaan ini itu yang kuat dan berfungsi dengan baik
sangat penting dalam menjaga harmoni dan ketahanan internasional. Jadi, lembaga-lembaga ini tuh contohnya seperti Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI. Dan yang terakhir itu ada Parisada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI. Dan yang kelima ada penegakan hukum dan keamanan. Ini itu penegakan hukum yang tegas terhadap kelompok-kelompok radikal dan ekstremis, serta penguatan keagamaan nasional. Terima kasih.